Baik adik-adik, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk tetap belajar dan berprestasi. Amin. Baik adik-adik, ya, kita ketemu lagi dan kita sudah lama tidak mengucapkan salam kita yang biasanya kita ucapkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita ucapkan salam kita, yaitu pikiran, hati, ready. Adik-adikku sekalian, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang pengumpulan dan penyajian data. Baik, dalam agenda kegiatan kali ini, ya, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada 3 nanti, ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua persepsi, yang ketiga motivasi. Kemudian berikutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dilakukan dengan 4 metode atau 4 cara. Terus kemudian nanti ada latihan, ya. Latihan ini nanti bisa kalian kerjakan dan kalian harus mengerjakannya dengan teliti dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, nanti ada latihan soal atau evaluasi, ya, yang bisa adik-adik kerjakan, ya. Gunanya evaluasi ini adalah untuk mengukur tingkat pemahaman adik-adik. Dan pada kegiatan kali ini tentunya sudah kita bahas tadi bahwa kita akan membaca data atau pengumpulan data. Untuk agenda berikutnya mungkin akan kita bahas tentang pengolahan data. Baik adik-adik, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Pada video ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan kita, yaitu yang pertama adalah dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, adik-adik dapat menyebutkan data diri dan lingkungan dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang kedua adalah dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, adik-adik dapat menjelaskan cara mengumpulkan data dengan percaya diri. Kemudian yang kedua adalah persepsi. Silakan adik-adik lihat dan amati gambar yang ada di samping itu. Ya, ada berapa siswanya, terus kemudian kira-kira apa yang mereka lakukan, ya. Dari gambar itu muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, ya, apakah yang sedang dilakukan oleh anak-anak di samping? Ya, anak-anak di samping sedang melakukan pengukuran. Terus kemudian, apakah yang kalian ketahui dari kegiatan di samping? Kegiatan di samping adalah mengukur dengan satuan berat dan tinggi dengan menggunakan alat yang baku. Jadi apa yang kalian ketahui dari kegiatan di samping adalah, ya, tentunya sesuai gambar, yaitu mengukur tinggi dan mengukur berat siswa.
Kemudian yang ketiga, alat apakah yang digunakan untuk kegiatan di samping? Ya, kegiatan di samping menggunakan alat ukur berupa timbangan badan dan juga pengukur tinggi badan atau meteran. Selanjutnya yang keempat, apakah kalian pernah mengukur diri kalian seperti gambar di samping? Tentu saja kalian pasti pernah, ya. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh petugas UKS, ya, untuk mengukur tinggi badan dan berat badan di sekolah kalian, ya. Atau mungkin pada waktu ada kunjungan dari petugas puskesmas, mereka juga biasanya akan melakukan pengukuran dan timbang badan. Lalu yang kelima adalah, untuk apa kegiatan di samping dilakukan? Kegiatan di samping dilakukan tentunya untuk mengetahui data diri siswa tentang tinggi badan siswa, berat badan siswa, dan tentunya ini untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa, ya. Di usia sekian, berat badannya berapa dan tinggi badannya berapa. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui data diri siswa, ya. Dan data diri siswa ini ada hubungannya dengan pengolahan data, ya. Baik, yang ketiga, yaitu motivasi. Baik adik-adik, motivasi yang pertama, kalian harus belajar mandiri. Dengan situasi yang seperti sekarang ini, kalian harus tetap belajar, ya. Belajar mandiri, belajar bisa dilakukan secara online, secara mandiri di rumah masing-masing, tentunya tetap mendapat dampingan dari kakak-kakak. Kemudian yang kedua, semangat belajar, ya. Kalian harus tetap semangat belajar setiap hari, tidak boleh menurun semangat belajarnya, tetap terus semangat belajar, ya. Kemudian disiplin waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ketika waktunya belajar, gunakan belajar. Ketika waktunya istirahat, gunakan istirahat. Dan ketika waktunya bermain, ya gunakan untuk bermain. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian yang keempat adalah kerjakan dengan teliti dan tanggung jawab. Nah, jika nanti ada tugas dari kakak-kakak atau tugas dari bapak ibu guru di sekolah mungkin, ya, kerjakan tugas-tugas tersebut dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Dan jika kalian sudah melakukan ini semua, pasti kalian akan menjadi anak yang berprestasi. Baik. Lanjut ke berikutnya, yaitu B, pengumpulan data. Sesuai yang disampaikan kakak tadi, pengumpulan data ada 4. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan tes. Yang kedua, melalui bertanya langsung. Kemudian yang ketiga, menggunakan isian singkat. Dan yang keempat adalah pencatatan langsung. Baik, kita akan bahas satu-satu, mulai yang pertama, yaitu tes. Baik, di sini ada gambar, ya. Gambar di sini menunjukkan bahwa anak-anak itu sedang melakukan tes. Untuk pengumpulan data menggunakan tes, ya, yang sering kalian lakukan biasanya ini dilakukan di sekolah kalian juga sering, ya, yaitu tes
untuk melaksanakan ulangan harian atau PTS atau PAS atau PAT ya. Jadi ada tesnya baik secara tertulis maupun secara lisan ya. Atau bahkan tes juga bisa dilakukan untuk mengetahui kemampuan fisik kalian, atau tes biasanya tes lari atau tes renang atau tes yang lain. Kemudian dari tes-tes tersebut akan nilainya mendapatkan skor atau nilai. Kemudian nilai-nilai tersebut akan direkap dan dimasukkan ke dalam data. Yang berikutnya adalah bertanya langsung. Jadi untuk pengumpulan data dengan melakukan metode bertanya langsung, jadi si pencari data atau penulis data ini akan bertanya langsung ke tiap orang satu persatu. Contohnya adalah si pencari data ini dia akan bertanya langsung kepada orang-orang tentang makanan atau buah yang disukai dan buah yang tidak disukai. Ya, jadi bisa menanyakan langsung satu orang, ditanyai satu-satu sampai nanti berapa orang yang akan ditanyai. Jadi mereka akan ditanyai langsung satu per satu. Dan sebelum melakukan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung ini, terlebih dahulu si pencari data atau penulis data ini harus membuat tabel atau format dulu ya. Kemudian ketika nanti melakukan pertanyaan langsung atau bisa disebut juga dengan wawancara langsung, nanti tinggal masukkan hasilnya ya. Misal Edo, buah yang disukainya apel, buah yang tidak disukainya pisang, tinggal masukkan. Kemudian Lani, buah yang disukainya anggur dan yang tidak disukainya stroberi dan lain-lain ya. Nanti metodenya sama persis dengan melakukan wawancara ya, yang ada hubungannya dengan materi bahasa Indonesia. Namun dalam metode bertanya langsung ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang sangat lama karena si pencari berita harus menanyakan satu persatu. Lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu isian singkat. Dalam metode pengumpulan data isian singkat, si penulis data harus menyiapkan format dulu atau angket dulu, berisi daftar pertanyaan, sehingga yang ditanyai bisa dengan mudah menuliskan jawabannya. Contohnya angket atau formatnya adalah nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Jadi tanpa menanyakan langsung, form ini bisa diberikan dan kemudian diisi. Setelah diisi bisa dikumpulkan, dan data yang dikumpulkan nanti datanya bisa direkap atau dimasukkan ke dalam tabel. Dengan metode yang ketiga ini atau isian singkat ini, metode yang ketiga atau isian singkat mempunyai kelebihan. Kelebihannya adalah waktu yang dibutuhkan lebih cepat, lebih efisien ya. Karena beberapa orang terutama bisa digunakan dalam orang banyak, bisa langsung sekalian dikumpulkan datanya. Kemudian metode yang keempat adalah pencatatan langsung. Metode yang keempat yaitu pencatatan langsung. Biasanya si pencari data atau penulis data ini akan melihat langsung, kemudian setelah dilihat langsung akan ditulis datanya. Contoh yang ada pada gambar tersebut adalah proses
pengukuran berat badan, ya. Atau contoh yang lain bisa digunakan dengan tinggi badan. Jadi di situ ada alat pengukur tinggi dan berat badan, kemudian bisa dilihat atau diamati. Setelah diamati akan keluar angka berapakah berat badannya dan berapakah tinggi badannya. Kemudian setelah dilihat bisa langsung dicatat dan dimasukkan ke dalam tabel. Namun terlebih dahulu si pencatat atau pencari data ini harus menyiapkan format tabelnya terlebih dahulu, sehingga ketika nanti yang diamati itu keluar tinggi badan atau berat badannya, tinggal memasukkan. Contoh dari format penulisan atau tabel tinggi badan dan berat badan seperti ini. Jadi nama siswa Siti itu 130 cm tingginya, kemudian berat badannya 40 cm, dan seterusnya. Edo 150 tinggi badannya dan berat badannya 50 kg. Nah, itu metode dalam pengumpulan data. Ada 4 metode tadi, ya. Ada 4. Sampai di sini sudah bisa dipahami, adik-adik? Kalau masih bingung, bisa di review lagi atau diulangi lagi. Namun kalau sudah bisa dipahami, maka akan kakak lanjutkan ke berikutnya. Baik, berikutnya adalah penjelasan materi dengan menggunakan metode kasus atau dengan contoh kasus atau contoh soal, ya. Contoh soalnya seperti ini. Benny ingin mencatat dan mengukur tinggi badan teman-temannya di kelas 5. Kelas 5 di kelasnya Benny ada 30 siswa. Kemudian Benny melakukan pengukuran dan melakukan pencatatan tinggi badan teman-teman Benny sebanyak 30 siswa di kelas 5. Tinggi badannya yang sudah ditulis Benny adalah seperti berikut ini. Ya, ini sudah ditulis oleh Benny. Kemudian hasil tulisan Benny ini kemudian akan ditafsirkan datanya oleh Benny. Data ini kemudian ditafsirkan, ya, oleh Benny dari tinggi badan tadi, ya. Ini tinggi badannya masih acak, ya. Ada yang 140, ada yang 142, ada yang 138 dan seterusnya. Kemudian tinggi badan yang masih acak ini oleh Benny akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian Benny mengurutkan data-data tersebut. Ternyata yang terkecil diketahui 138 cm tingginya. Kemudian dan seterusnya sampai yang terbesar atau tinggi badannya yang tertinggi adalah 165 cm di kelas Benny. Lanjut, kemudian dari data yang sudah Benny urutkan tadi, ya, kemudian Benny merekap data-data tersebut. Rekapan datanya adalah sebagai berikut. Tinggi badan 138 cm itu ada 2 siswa. Dan tinggi badan 140 cm itu juga ada 2 siswa. 142 cm ada 2 siswa. 143 cm ada 1 siswa. 145 cm ada 1 siswa. 148 cm ada 1 siswa. 149
cm ada 1 siswa, 150 cm ada 3 siswa, 151 cm ada 1 siswa, kemudian tinggi 152 cm ada 2 siswa, 154 cm ada 2 siswa, 155 cm ada 2 siswa, 156 cm ada 2 siswa, 157 cm ada 2 siswa, kemudian 158 cm ada 1 siswa, 160 cm ada 2 siswa, 162 cm ada 1 siswa, 163 cm ada 1 siswa, dan 165 cm ada 1 siswa. Itu mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian data itu sudah dimasukkan ke dalam tabel oleh Benny seperti berikut ya. Data yang tadi jumlah semua siswanya adalah 30 siswa. Kemudian dari data yang sudah Benny urutkan dan masukkan ke dalam tabel, timbul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapakah tinggi badan siswa tertinggi? Ya, yang paling tinggi. Yang kedua, berapakah tinggi badan siswa terendah atau yang paling rendah? Yang ketiga, berapa banyak siswa yang tingginya terendah? Jadi jumlah siswanya. Kemudian yang keempat, berapa banyak siswa yang tingginya tertinggi ya? Jumlah siswanya yang tingginya tertinggi. Kemudian yang kelima, berapa selisih jumlah siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah? Jadi jumlah siswanya yang tertinggi itu berapa, dan jumlah siswanya yang terendah itu berapa, dan selisihnya berapa. Kemudian yang keenam, siswa yang tingginya paling banyak dimiliki siswa adalah berapa siswa yang tingginya paling banyak dimiliki siswa, berapa senti tingginya. Kemudian ada berapa siswa yang paling banyak itu, atau yang diperoleh siswa paling banyak. Dan jawabannya adalah yang pertama, berapakah tinggi badan siswa tertinggi? Jawabannya karena sudah diurutkan, maka dengan mudah Benny bisa menentukan, yaitu 165 cm. Kemudian berapakah tinggi badan siswa yang terendah? Dan juga sudah bisa dilihat datanya, yang terendah adalah 138 cm. Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak siswa yang tingginya terendah? Ya, jumlah siswanya, bukan tingginya ya. Yang terendah ada 2 siswa. Kemudian berapa banyak siswa yang tingginya tertinggi? Ya, siswanya yang tertinggi adalah 1 siswa. Kemudian nomor 5, berapakah selisih jumlah siswa yang memiliki tinggi badan terendah dan tertinggi? Jumlah siswanya yang terendah itu berapa, jumlah siswanya yang tertinggi itu berapa. Dan selisihnya adalah 1. Kemudian pertanyaan yang keenam, siswa yang tinggi badannya paling banyak dimiliki siswa, ya, yang paling banyak dimiliki atau yang sering muncul itu adalah 150 cm. Ya. Kenapa 150 cm? Karena 150 cm itu paling banyak dimiliki siswa, yaitu siswa yang memperoleh 150 cm ada sebanyak 3 siswa. Jadi itu adalah contoh soal yang berhubungan dengan pengumpulan data. Dan diharapkan setelah ini adik-adik bisa mengamati data, mengumpulkan data, dan membaca data itu dengan benar. Sampai sini masih bisa dipahami adik-adik ya? Kalau begitu kakak lanjut.
Kita lanjut ke latihan. Ya, latihannya mudah saja. Jadi latihan ini harus kalian dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian hanya akan melakukan wawancara atau menanyai langsung. Ya, apa yang akan kalian tanyakan? Ya, lakukan wawancara ke beberapa anggota keluargamu di rumah. Ya, di rumah saja. Kalau tidak punya adik ya berarti tidak punya adik atau kakak berarti ya cuman ayah dan ibu, dan bisa kamu sendiri, namamu sendiri bisa dicantumkan. Kalau ada adik dan kakak berarti ayah, ibu ditambah adik dan kakak. Atau mungkin ada keluarga yang lain bisa dicantumkan, misalkan nenek atau kakek. Pertanyaan yang harus kalian tanyakan yang pertama adalah namanya siapa, mungkin orang tuanya, adik atau kakaknya. Kemudian tinggi badannya berapa, kalian tulis. Yang ketiga, berat badannya ya berapa, kalian tulis. Kemudian yang keempat, umurnya berapa, kalian tulis. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pekerjaan ya. Kalau orang tua sudah jelas pekerjaannya ya. Tapi kalau adik yang belum bekerja atau kakak yang mungkin juga masih belum bekerja, bisa diisi dengan pelajar. Atau kalau mungkin mamahnya atau ibunya ibu rumah tangga, bisa juga diisi ibu rumah tangga ya. Itu pertanyaan yang harus kalian tanyakan dan kemudian kalian cari jawabannya. Namun ya, sebelum kalian melakukan wawancara ini ya, kalian terlebih dahulu harus membuat tabel ya, biar jadi ketika kalian melakukan wawancara nanti belum ditulis sudah lupa ya. Jadi sebelum melakukan wawancara kalian harus membuat tabel seperti ini ya. Namanya ditulis, tinggi badannya, berat badannya, terus umur, terus pekerjaan. Jadi ketika nanti melakukan wawancara kalian bisa langsung nulis namanya siapa, tingginya berapa, berat badannya berapa, umurnya berapa, dan pekerjaannya apa. Nanti kalian tinggal masukkan ke dalam tabel ya. Nah, itu tadi. Harus sebelum melakukan wawancara harus membuat tabel. Yang kedua, kemudian lakukan wawancara dan isikan data ke dalam tabel yang sudah dibuat ya. Membuat tabel dulu, terus langkah yang kedua adalah isikan data ke dalam tabel yang sudah dibuat. Lanjut adik-adik ya. Selamat melakukan kegiatan ini ya, latihan ini. Silahkan kalian lakukan kegiatan wawancara ini. Nanti bisa ditulis di buku atau kertas. Nanti hasilnya bisa difoto dan nanti bisa dikirimkan ke nomor WA-nya kakak. Sampai di sini cukup dipahami adik-adik ya. Kalau sudah cukup dipahami, tadi sudah ada contoh soal atau penjelasan mengenai kasus, kemudian ada latihan ini dengan pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau menanyai langsung. Baik adik-adik, kalau sudah paham ya, nanti akan kakak lanjut. Tapi kalau belum paham silahkan nanti diulang lagi video pembelajarannya. Baik adik-adik, kita masuk yang keempat, yaitu evaluasi. Tentunya evaluasi ini adalah untuk mengukur tingkat pemahaman kalian
apa yang sudah kakak sampaikan. Ada beberapa pertanyaan. Ya, ada 10 pertanyaan ya. Nanti bisa kalian tulis di buku tulis atau di lembaran. Nanti hasilnya bisa difoto kemudian dikirimkan ke nomor WA-nya kakak ya. Atau mungkin ada yang belum jelas mengenai materi yang kakak sampaikan, ataupun belum jelas dengan pertanyaan evaluasi yang ada di sini, nanti bisa ditanyakan melalui WA ya. Yang pertama ini adalah soal berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah kelas 5. Nah, datanya seperti itu, sudah tertulis. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah tentukan nilai terendah dan tertinggi. Ya, seperti yang tadi harus diurutkan dulu biar nanti kalian mudah untuk merekapnya dan menentukan nilai yang terendah dan tertinggi. Terus kemudian berapa siswa yang nilainya di bawah 7? Di bawah 7 itu berarti kurang dari 7 ya. 69, 68 ya. Yang di bawah 70 maksudnya. Berarti 69, 68, 67 dan seterusnya. Nanti tentu adik-adik harus merekap dulu seperti contoh soal tadi. Yang dapat 70 berapa, yang dapat 75 berapa, baru bisa ditentukan nanti berapa siswanya. Kemudian yang C, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Karena adik-adik sudah merekap tentunya, jadi bisa dengan mudah menentukan nilai yang di atas 80. Nilai yang di atas 80 berapa? Berarti 81, 82, 83 dan seterusnya. Kalau 80 bagaimana? Berarti 80 tidak masuk karena pertanyaannya yang di atas 80 atau lebih dari 80. Kemudian pertanyaan yang keempat, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Jadi dari hasil rekapan yang sudah adik-adik tulis tadi, pasti sudah ketahuan yang 75 berapa nilainya. Pertanyaan yang kedua, berikut adalah berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Ya, datanya itu. Kemudian pertanyaannya sama, terendah dan tertinggi. Yang B juga siswa yang beratnya 30 berapa, yang kurang dari 30 berapa, dan yang D adalah siswa yang memiliki berat tertinggi. Jadi direkap dulu biar mudah. Kemudian pertanyaan yang 3, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan menanya langsung. Jadi kalau menanya langsung itu sistemnya kayak wawancara. Jadi ada hubungannya dengan muatan bahasa Indonesia. Jadi kalau muatan bahasa Indonesia itu sebelum melakukan wawancara harus menyiapkan apa? Ya, menyiapkan yang pertama daftar pertanyaan dan lain sebagainya. Nanti adik-adik bisa melengkapi itu. Kemudian yang keempat, sebutkan kekurangan dan kelebihan pengumpulan data dengan menanya langsung. Tadi ya. Ya, kalau kekurangannya apa, nanti kalau kelebihannya apa disebutkan. Pertanyaan berikutnya, nomor 5. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data dengan isian singkat. Apa tadi ya? Harus membuat apa dulu, baru kemudian terus dibagikan ya. Terus yang keenam, jelaskan kelebihan dan kekurangan cara pengumpulan data dengan isian singkat. Nah, apa tadi? Kalau orangnya banyak bisa dilakukan dengan bagaimana tadi? Kemudian yang ketujuh, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data dengan pencatatan langsung ya. Harus membuat apa dulu tadi ya, biar nanti bisa dilihat terus tinggal dimasukkan. Terus yang ke-8, jelaskan kelebihan dan kekurangan cara pengumpulan data dengan pencatatan langsung ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti bisa dijelaskan. Kemudian pertanyaan nomor 9. Berikut data golongan darah siswa kelas 5 ya, sudah ada di situ. Terus pertanyaannya, kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu seperti data di atas. Jelaskan cara pengumpulan data yang kamu lakukan. Enaknya menggunakan apa ya?
menurut kamu enaknya melakukan apa ya? Nah, menurut kalian masing-masing. Kalau pengen ada yang menanya langsung ya silahkan. Tapi kalau temannya banyak boleh cara yang lain dengan cara pencaratan langsung atau membuat angket juga bisa ya. Kalau pencaratan langsung nanti ada tesnya jadi tidak bisa. Tapi kalau menggunakan isian langsung atau angket nanti bisa ya. Yang B, berapa banyak siswa yang golongan darah A? Nah, itu di situ sudah ada. Tinggal ngerekap saja ya. Berikut juga dengan yang golongan darah B, AB dan O. Nanti direkap dulu biar ketahuan nanti yang A berapa, B berapa, AB dan O berapa ya. Direkap dulu. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir. Nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 5 sebagai berikut ya, ada nilainya ini tertera. Kemudian jangan lupa untuk diurutkan dulu ya. Yang B, berapakah nilai tertinggi? Kalau sudah diurutkan bakal ketahuan ya, akan ketahuan nilai tertingginya berapa. Yang C juga akan ketahuan nilai terendahnya berapa. Kemudian pertanyaan yang D, kriteria ketuntasan minimal KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia itu adalah 75. Berapakah siswa yang tidak tuntas? Berarti siswa yang ada di bawah 75. Nanti dilihat rekapannya atau urutannya. Yang di bawah 75 ada berapa siswa? Berarti itu yang belum tuntas. Bagaimana dengan 75 pas? Kalau 75 pas itu berarti termasuk dalam kategori tuntas. Baik adik-adik, itu penjelasan dari kakak ya. Mudah-mudahan mudah dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa terus belajar ya. Semangat belajar. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas bisa dilanjutkan untuk WA kakak ya. Lanjutkan melalui WA. Dan terima kasih ya. Salam sehat terus. Semangat belajar ya. Kakak akhiri dulu. Semoga penjelasannya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Senyum, semangat, cinta. Oke, terima kasih.